Guru belajar dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan semua masih diberikan nikmat sehat. Baik anak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sakit Oke, anak semuanya, sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau menanyakan dulu, siap kita mulai pelajaran pada pagi hari ini? Insyaallah ya. Oke ya, Ibu lihat semuanya sudah ready, sudah oke, sudah rapi. Kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu menanya dulu tentang materi yang kita bahas pada minggu kemarin. Apa materi kita minggu kemarin? Kira-kira masih ingat nggak materi kemarin? Ya coba cerita. Bahasa apa tuh kemarin? Apa yang bisa cerita kegiatan tentang jawab itu? Lihat video Bu, dari tayang video minggu lalu itu, apa yang bisa Anda simpulkan tentang kegiatan tentang jawab? Bahwasanya tanggung jawab. Oke, sip. Kira-kira apa sih kaitannya antara materi kerja keras tentang jawab itu dengan materi pernikahan? Ada nggak? Kira apa? Kalau orang sudah menikah, tentu dia harus Oke, dan semuanya mudah-mudahan ya materi yang kemarin tidak lupa ya, karena kita masuk ke materi yang baru ya. Adapun materi kita yang berikutnya itu tentang pernikahan. Kenapa? Apa masalah itu? Siapa yang ingin menikah? Bayi kalau ditanya masalah nikah dia pecah. Apa dulu SMA ya bayi mau nikah? Apa yang semuanya? Bahwasanya materi pernikahan ini merupakan materi terakhir kita di semester ini. Ini merupakan terakhir dari 6 untuk menganalisis dan mengevaluasi pernikahan dalam Islam. Biasanya materi pernikahan materi yang ditunggu sama anak sekolah. Ya, karena materinya asik dan ini merupakan mimpi yang Anda pelajari di SMA. Anda semuanya sebelum kita masuk ke materi demi materi, Ibu kan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu ya nampak di slide. Ada tujuannya melalui model pembelajaran kolaboratif IPS 4. Ya, maka peserta didik diharapkan dapat menganalisis 1. Pengertian pernikahan, 2. Dasar hukum pernikahan, 3. Hukum dari pernikahan. Jadi tadi sudah aku sampaikan. Di materi ini kita memakai namanya metode apa? Metode pembelajaran kooperatif IPS. Oke. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini merupakan peta konsep atau garis besar dari pertemuan kita pada hari ini. Untuk materi pernikahan ini Ibu bagi menjadi 3 pertemuan. Ya, ini adalah inti dari pertemuan pertama kita. Apa nak? Yang pertama
Bangun. Mekanisme penilaian kepada pertemuan satu ini? Oke. Oke, adik-adik semua, kita lanjut ke materi inti kita. Nah, sebelum kita memulai diskusi kelompok, nah, apa? Di depan gambar apa? Gambar orang bijak kebun. Rasa-rasa pengen, beda. Kayak ini. Ayo kita tengok. Macam orang lain tidak. Oke. Nampak dari gambar aja kamu. Itu bertanya. Dari tayangan gambar yang berikan ini, Ananda kira-kira dalam pikirannya dulu apa tuh sih pernikahan? Ya, kita aja bisa. Apa ini pernikahan apa? Kalau ini bilang dijelaskan, ini sebenarnya perkuatan. Pernikahan itu adalah umum, siapa aja boleh lakukan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Saya mau pernikahan itu ikatan antara dua orang kita. Antara orang nih bisa mana nih? Laki-laki perempuan. Oh, jelas dong. Nanti kalau perempuan nikah itu kan bahaya. Ya. Oke, cukup kalian semua. Itu merupakan stimulus tadi ya. Ibu ingin mengkaji sejauh mana Ananda semua paham akan materi pernikahan. Tapi alhamdulillah kalau materi pernikahan semuanya kayaknya paham. Ya, kita nggak perlu lama-lama ya. Jadi kita lanjut ke diskusi kelompok. Ayo Ananda silakan bentuk kelompoknya. Oke, ini semua duduk sudah berdasarkan kelompok masing-masing. Pada diskusi kelompok ini kita sudah menyiapkan KPD kepada Anda semua. Jadi nanti KPD ini yang Anda diskusikan. Di sini ada materi terkait materi yang kita bahas pada pertemuan ini. Jadi kalau promosikan KPD ini nanti setelah diskusi kelompok kita akan presentasikan ke depan ya. Jadi nanti yang bertemu bagi kelompok yang ada di luar nanti ibu akan semua presentasi. Oke, siap? Ananda perhatikan KPD pada kelompok masing-masing apa? Buka yang pertama. Oke, buka pada halaman pertama. Itu ada petunjuk bagaimana enggak, buka. Lalu kita masuk kepada halaman berikutnya. Dan terus pada halaman pengamatan. Nah, silakan Ananda amati gambar yang ada di KPD itu. Ya, amati lalu nanti isi komentarnya pada kolom komentar. Apa sih yang Anda ketahui terkait materi dari gambar-gambar tersebut? Lalu untuk berikutnya ada kegiatan 2. Apa kegiatan 2? Apa kegiatan 2? Nah, di situ ada tugas 1, ada tugas 2, ada tugas 3. Itu juga didiskusikan. Sampai di situ paham? Oke, sip. Kalau paham silakan Ananda kerjakan KPD itu. Terus data kerja. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. This already happened once, and it's already been 3 months. But every time I see you, my heart goes, and I can't seem to make it stop. Try to keep it all so cool. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break
you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. This already happened once, and it's already been 3 months. But every time I see you my heart goes, and I can't seem to make it stop. Try to keep it all so cool. Oh my god, I think it's happening again. Swear to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. This already happened once, and it's already been 3 months. But every time I see you my heart goes, and I can't seem to make it stop. Try to keep it all so. Oke, semuanya siap diskusinya? Oke, untuk presentasi hasil kelompoknya masing-masing. Pada hari ini pertemuan pertama yang dimintakan kelompok 1 ya. Karena tadi kuliah kelompok 1 yang selesai untuk diskusinya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pernikahan dalam Islam yang akan dibacakan oleh Bayu. Menurut bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing oleh setiap orang. Oke, lanjut ke soal kedua, dasar hukum nikah. Dasar hukum pernikahan dalam Islam terbagi 2. Yang pertama, Al-Quran. Quran surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Yang kedua, dasar hukumnya itu ialah hadis, yang artinya siapa yang menikah maka sesungguhnya telah memelihara setengah agamanya, maka hendaklah takut kepada Allah pada setengah agamanya yang lain itu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Niat hukum nikah. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga mubah, yang keempat halal, haram, dan yang kelima makruh. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang atau ada yang belum dimengerti, silakan bertanya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam makalah tersebut dilampirkan hadis yang berbunyi, siapa yang menikah maka sesungguhnya telah melaksanakan setengah dari agamanya. Saya ingin bertanya apa maksud dari telah melaksanakan setengah dari agamanya. Baiklah, pertanyaan tadi akan dijawab oleh Mega. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu maksud dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Hakim yang menyatakan perihal siapa yang menikah maka telah memelihara setengah agamanya adalah para ulama bersepakat bahwa umumnya yang merusak agama adalah seseorang adalah kemauan dan perut. Dengan kemauan seseorang bisa terjebak dalam lembah zina. Adapun perut dikorelasikan dengan kesepakatan sehingga bisa jadi hak orang lain pun akan dimakan dengan kesepakatan. Dengan menikah artinya seseorang bisa membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemauan. Jadi jika menikah termasuk dalam satu agama, seseorang sudah terjaga dan sisanya ia tinggal menjaga perutnya saja. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kita ucapkan kepada kelompok 1 yang udah menjelaskan hasil diskusi mereka. Sebelum mereka kembali kepada grupnya, kita kasih reward dulu pada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempat masing-masing. Baik, anak-anak semuanya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil presentasinya terkait materi pada hari ini, yaitu tentang apa tadi? Pengertian lalu yang ketiga apa? Oke, di sini Ibu akan memberikan penguatan materi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kita masuk dulu yang pertama tentang buku pengertian ya. Oke, kita masuk ke pengertian lebih depan dari Ibu. Oke, masuk pengertian pertigaan secara bahasa. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya secara bahasa nikah itu mengumpulkan apa lagi? Nah, itu dari segi bahasa. Lalu kita masuk pengertian pernikahan berdasarkan istilah. Apa istilah? Kalau secara istilah atau secara cara itu nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sampai di sini paham ya? Ya, silakan ya. Jadi nikah itu merupakan akad yang menghalalkan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian dasar hukum nikah itu terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan hukum nikah terbagi lagi menjadi dua, yaitu wajib, mubah, sunnah, makruh, dan haram. Oke, ada sepakat yang lain? Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Oke, ada semua untuk meyakinkan Ibu apakah Anda paham ya terhadap apa pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan berikan evaluasi. Oke, ada semua? Nampak nih soal evaluasi kita? Oke, silakan Anda tulis di buku masing-masing soalnya, lalu komentar soal yang diberikan pada papan. Nampak kan? Nah, silakan. Oke, udah siap evaluasi berikan? Oke, kalau sudah selesai perbandingan kelompok, tolong dikumpulkan bukunya masing-masing. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi Anda semua jangan lupa untuk pertemuan besok, pertemuan yang kedua kita ya, itu membahas tentang nikah, lalu membahas syarat-syarat nikah, dan ada beberapa poin lainnya. Jadi jangan lupa tugas portofolionya untuk minggu depan juga di bawah. Oke, siap? Siap. Oke, siap. Itu pembelajaran pada hari ini yang membacakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.